Selamat pagi menjelang siang teman-teman di seluruh penjuru tanah air Indonesia, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Hari ini adalah hari ke-6 kita mulai memanfaatkan lahan yang terbengkalai. Tahapan pertamanya kita tanami pagar hidup berupa ini batang singkong ini. Tahap keduanya kita mulai membuat kolam-kolam baru seperti ini, baru kita buat lubang kolamnya. Ini kolam lama, sudah mungkin hampir 5 tahun nggak terawat. Kemarin kita taburi azolla supaya nanti kedepannya bisa kita manfaatkan azollanya untuk pakan ternak entoknya. Itu tadi malam karena 2 hari ini hujan terus, ya enggak 24 jam hujan tapi hujan terus. 2 hari ini hujan, jadi itu azollanya mulai ada kotoran-kotorannya, nanti kita bersihkan. Ini sudah mulai, ini berarti hari ke-5 kita tanam atau hari ke-4 kita tanam. Ini sudah mulai tumbuh semua, sudah mulai semi agar hidupnya. Tinggal nanti kita gapit, kita jepit ini ya, kita jepit antara-antaranya ini dengan batang bambu. Nanti sudah kita siapkan supaya terlihat rapi. Kalau ini yang penting tumbuh dulu, nggak beraturan nggak apa-apa. Nextnya kita jepit dengan batang bambu supaya terlihat rapi. Paling mungkin ya sekitar setelah tumbuh 2 minggu, atau paling tidak yang paling kuat kalau sudah 1 bulan. Jadi akar-akarnya singkongnya itu sudah mulai kuat. Ini pohon daun pandan kita kemarin tancapkan, terus daun-daunnya yang mulai lemes mengering kita bersihkan, kita jadikan kompos, kita taruh gitu aja. Jadi nanti ini rencananya semuanya kita ratakan, kita bersihkan, kita tata supaya nggak kelihatan terbengkalai semua ini. Ini karena tadi malam hujan terus, kotorannya di kolam azolla ini banyak kita bersihkan. Saya rasakan itu kolam ini ada azollanya ini, setiap saya menyentuh airnya ini dingin, walaupun pas siang hari panas itu dingin. Itu di pojokan itu ada telur katak itu, kodok, biar jangan pakai makan guramenya. Kita bersihkan dulu ini.
airnya. Kemarin kita yang nggak nyangka kalau mau hujan 2 hari, pikiran kita sudah mulai musim kemarau, kita penuhi airnya, ternyata 2 hari hujan akhirnya hampir meludak ini, hampir penuh. Ntar lagi kita siram-siram lah. Ternyata setelah saya baca-baca, dengar-dengar, searching, ternyata azolla itu ya walaupun sejenis tanaman liar, tetap ya harus dirawat. Kalau nggak dirawat ya ternyata gampang mati itu. Jadi memang harus dirawat. Kalau strategi saya di sini, karena ini sudah kolam bertahun-tahun, jadi kemungkinan kandungan nutrisinya itu sudah campur aduk di sini. Kemarin saya memang tebar azollanya ini sekitar 4-5 hari yang lalu. Itu saya nggak pakai pupuk sama sekali, dan hasilnya ya lumayan lah seperti ini. Lumayan. Jadi karena ya saya berpikirnya nutrisinya sudah cukup, tapi ya setelah kita baca-baca literasi, terus kita banyak nonton YouTube, terus ya kita sembari ngobrol sama AI, ternyata ya azolla itu ya butuh dirawat gitu. Karena kalau di lingkungan alam biasa, alam liar, nggak ada yang merawat, tapi kan tetap yang merawat kan alam. Jadi ini kedalaman kolamnya itu kurang lebih hampir 50-an meter, 30 sampai 50 meter, salah maaf, 30 sampai 50 cm, hampir setengah meter lah. Karena kemarin saya coba masuk itu sampai dengkul saya, ya kurang lebih 30 cm sampai 50 cm lah itu. Nah, kemungkinan unsur haranya yang di bawah, entah itu amoniak apapun itu di bawah, itu nggak bisa naik. Jadi azollanya nggak bisa ngambil sampai ke bawah unsur haranya karena mungkin ketinggian airnya tinggi dalam lah gitu. Jadi akhirnya ini sambil saya bersihkan kotoran-kotorannya, banyak bulu-bulu ayam dari itu sampai ke sini saya bersihkan. Nah, akhirnya strategi saya setiap hari ini saya aduk-aduk strategi saya. Nah, kemarin di sini, terus sini. Nah, ini akan kita aduk yang tengah. Nah, supaya unsur haranya naik.
Itu lihat itu kan kecoklatan itu, kelihatan apa enggak? Nah, itu kenapa cuma sebagian, enggak semuanya kita aduk, karena masih ada entah 1 atau 2, 3 ekor ikan gurame. Jadi kalau kita aduk semua nanti dia stres, jadi hanya sebagian. Kemarin sebelum kita aduk itu yang coklat-coklatnya itu banyak. Setelah kita aduk ini lumayan. Jadi memang mereka butuh apa itu, memang butuh unsur hara itu. Jadi kemungkinan azolla itu, ini pemikiran saya ya, kalau teman-teman yang ingin mulai budidaya azolla ya monggo dikalkulasi sendiri, dicatat sendiri pertumbuhannya azolla itu seperti apa. Bagusnya ya tahap demi tahap, seperti saya nggak terburu-buru semuanya ini malahan mau saya jadikan azolla, enggak. Saya memang ingin belajar dulu, makanya satu kolam ini saya buat sebagai pembelajaran untuk diri saya sendiri, dan jika ya bermanfaat ya saya share pengalaman saya. Jadi intinya kalau dari beberapa hari ini saya mengamati pertumbuhan azolla, satu, azolla itu tetap butuh unsur hara. Kalau kita semaikan di kolam seperti kolam terpal ini. Yang kedua, jangan terlalu dalam-dalam airnya, karena kalau terlalu dalam otomatis si azolla ini tidak bisa ngambil unsur hara yang di bawah di dasar kolam gitu. Terus yang ketiga, azolla itu ternyata butuh dipupuk juga. Makanya ini tadi saya aduk-aduk sampai ke bawah pakai tongkat itu, tongkat bambu itu gitu. Dan saya lihat perkembangannya ikan gurame yang ada di sini, karena cuma 1-2 ekor jadi nggak kelihatan ya, nggak mati karena kita aduk itu dia nggak stres. Berarti azollanya ini benar-benar memberikan lingkungan ekosistem yang baik. Itu salah satunya, airnya ini tetap dingin. Jadi di bawahnya azolla ini airnya dingin, nggak panas, karena sudah saya coba berkali-kali. Pas panas agak keras itu sinar mataharinya terang banget. Ini saya coba di sini ya tetap dingin itu. Jadi ya perhitungan saya, azolla itu memang sangat bagus sekali disebar, disemai di kolam ikan, akan membantu ekosistem yang dipakai si ikan. Jadi ya istilahnya ikannya nyaman gitu. Itu dulu teman-teman, karena sudah mendekati luhur, kita standby dulu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ini hari ke-6 saya mulai memanfaatkan lahan yang terbengkalai, yang bertahun-tahun tidak kita rawat. Mulai kita rawat dengan langkah pertama, kita buat pagar hidup dari pohon singkong. Terus kita manfaatkan kolam ini
yang sudah bertahun-tahun tidak kita gunakan untuk tebar azolla, yang rencananya azolla ini nanti kita gunakan untuk pakan ternak entok. Tujuan kita yang paling utama adalah buat peternakan entok di lahan ini. Semuanya ini dua kapling ini kata istri yang pernah merawat entok itu bisa sampai 400-an entok, itu next lah. Terus karena saya melihat salah satu permasalahan utama ternak entok itu adalah pakan, kita mulai menyiapkan azolla itu sebagai pakan alternatif. Terus kita nyiapkan lubang-lubang ini, kolam-kolam ini nanti kita buat beberapa untuk kolam ikan sama azolla. Jadi kemungkinan besar kita satu ternak entok, ini kedepannya ikan sama azolla. Targetnya seperti itu, tapi langkah demi langkah. Jadi kita memang berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada, tidak terlalu terburu-buru menggunakan modal yang banyak. Oke, terima kasih. Ini sudah mulai azan. Kita istirahat sebentar dulu.